Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk akuntansi entitas nirlaba bagian yang kedua. Jadi kalau kemarin kita sudah lihat beberapa transaksi untuk kegiatan dari yang sifatnya adalah non-profit. Biasa mungkin bentuknya adalah charity dan biasanya organisasi ini memang memiliki karakteristik khusus. Kali ini bagian duanya kita akan membahas untuk bentuk entitas lain, jenis industri yang berbeda ataupun jenis usaha yang berbeda, tapi tetap tujuannya adalah non-profit, yaitu adalah rumah sakit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke ya, sekarang kita bahas untuk akuntansi nirlaba bagian kedua. Nah, kita mau angkat entitas yang namanya rumah sakit non-profit dan non-pemerintah, karena memang tujuannya adalah kalau pemerintah pasti akan mengacu kepada pelaporan keuangan pemerintah, akan tetapi sekalipun dia non-profit ya. Nah, kali ini kita ambil contoh untuk rumah sakit non-profit dan non-pemerintah, jadi asumsinya seperti itu. Nah, ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama adalah definisi yang harus memiliki karakteristik untuk rumah sakit non-pemerintah non-profit ini. Yang pertama yaitu adalah pendapatan jasa pasien, termasuk seluruh ruangan, jasa suster, dan jasa profesional yang dilakukan. Nah, ini termasuk dalam akun pendapatan jasa pasien. Jadi pendapatan jasa pasien itu terdiri dari seluruh ruangan yang dipakai, kemudian ada jasa suster dan jasa profesional dokternya. Maka itu semua masuk ke dalam pendapatan jasa dari pasien. Pendapatan dari pasien dicatat sesuai dengan rate publish. Nah, jadi berapa harga dokter, berapa harga tipe ruangan A, B, VIP. Nah, itu masuk ke dalam sesuai dengan rate-nya. Dan setelah jasa dilakukan, maka baru kita bisa melakukan pengakuan ya. Nah, ini adalah karakteristik dari pendapatan jasa. Nah, mungkin lebih kepada accrual basis seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penyesuaian atau disebut dengan revenue deduction. Nah, ini nanti terus akan ada sampai dengan nanti di contoh soal. Beberapa penyesuaian ini adalah pertama allowance discount untuk dokter dan nakes ataupun tenaga kesehatan. Jadi mungkin ada pada saat keluarga ataupun dependen dari nakes yang berobat ke rumah sakit non-profit ini, maka akan ada pengenaan diskon. Nah, ini disebut dengan revenue deductions, bukan expense. Berikutnya, misalkan rumah sakit ini bekerja sama dengan salah satu pihak ketiga, maka yang kita keluarkan itu bukan disebut sebagai expense, tapi lebih kepada revenue deductions. Nah, nanti expense ada lagi jenisnya bentuk seperti jasa gaji dan segala macamnya masuk ke expense. Tapi untuk discount dan kemudian kalau rumah sakit ini mengeluarkan nominal, tapi akibat dia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka itu masuk kepada diskon dengan rekanan pihak ketiga pengguna jasa rumah sakit. Nah, itu masuk kepada revenue deductions. Nah, ada salah satu kondisi yang namanya charity care service, di mana kalau rumah sakit ini misalkan memberikan jasa cuma-cuma di dalam suatu acara, maka yang disebut dengan provided free ini dia harus di-excludekan karena dia tidak menghasilkan cash flow ya. Nah, itu beberapa terminologi ataupun asumsi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam beberapa contoh dari jurnalnya. Nah, sekarang kita lihat jurnal transaksinya. Kita lihat ini ada rumah sakit NPNG non-profit non-government pada tahun 2020 mengumpulkan revenue dari pasien senilai 1,3 untuk jasa selama tahun 2020. Ya, jasa sudah dilakukan, mungkin cash-nya belum diterima, maka kita mencatat patient account receivable pada pasien service revenue unrestricted sebesar 1,3 ya. Nah, rumah sakit juga memiliki kontrak kerjasama penerimaan pasien dari pihak ketiga, ini tadi yang dimaksudkan dengan kontraktual tadi, serta allowance diskon untuk keluarga nakes tadi sebesar 9.000 ya. Jadi ada courtesy diskon kalau di bahasa bukunya, kemudian ada contractual adjustment 300.000. Nah, ini mengurangi patient account receivable. Jadi kalau tadi teman-teman munculkan di debit 1,3, maka ada revenue deductions di kredit.
sebesar 309.000 ya. Jadi hati-hati, ini bukan expense, karena nanti expense harus direklasifikasi ke unrestricted ya. Jangan lupa konsepnya di akuntansi nirlaba yang pertama. Nah, tapi untuk kasusnya ini nanti hati-hati kalau ada soal untuk diskon nakes dan kemudian untuk kontrak hasil kerjasama pihak ketiga, maka pengeluaran nominalnya itu dimasukkan sebagai revenue deduction ataupun mengurangi. Dalam case jurnal ini adalah pasien account receivable di kredit. Nah, kemudian karena sifatnya AR, rupanya rumah sakit melakukan pencadangan 2%. Nah, bad debt expense pada allowance for uncollectible patient account receivable sebesar 26.000 ya. Jadi dimungkinkan juga untuk rumah sakit non-profit, non-organizations, dia melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagih ya. Kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya. Nah, ini ada lagi case yang namanya premium fee. Jadi dimungkinkan misalkan perusahaan non-profit, rumah sakit non-profit non-government ini, dia memiliki kontrak khusus dengan pasien dalam tanda kutip yang cukup spesial, yang berani memberikan harga di atas rata-rata. Karena mungkin sifatnya donasi, maka dia memberikan di atas rata-rata. Nah, ini masuknya ke dalam premium fee. Nah, di sini misalkan dia menerima premium revenue dari perjanjian khusus dengan total 454.000. Maka jurnalnya cash pada premium revenue unrestricted ya. Nah, case berikutnya lagi, contoh transaksinya dimungkinkan rumah sakit juga memiliki pendapatan lain. Misalkan jasa sewa ruangan, dia memiliki kafetaria, dia juga memiliki jasa, misalkan kalau di sela-sela rumah sakit dia bisa bikin booth bunga dan segala macam, buket. Nah, itu bisa masuk ke dalam pendapatan lainnya. Nah, ada jurnalnya cash di debit dan other operating revenue unrestricted sebesar 316.000 ya. Itu adalah contoh dari pendapatan sewa ataupun pendapatan lain-lainnya ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Rumah sakit menerima donasi uang tunai unrestricted 25.000 dan 250.000 khusus untuk pediatrik ya. So ini masuk ke dalam temporary restricted gain. Jadi yang pertama cashnya di debit 275.000, kemudian dia mendapatkan unrestricted 25.000 tidak dikhususkan untuk unit tertentu dalam rumah sakit. Unrestricted support non-profit gain 25.000. Dan tambahannya dia menerima 250.000 cash sebagai donasi tapi khusus untuk pediatrik. Jadi ini dialokasikan temporary restricted gain, restricted to pediatrik ya. Nah, kita lanjutkan kembali transaksinya. Rumah sakit menerima donasi saham dengan nilai 500.000 untuk pembelian perlengkapan ronsen. Ini masuk klasifikasi restricted sampai dengan digunakan. Nah, jadi jurnalnya itu adalah investment di debit, kemudian temporary restricted di kredit ya. Nah, di akhir tahun karena dia saham di adjust fair value nilainya naik 40.000 ya. Maka investmentnya bertambah 40.000 dan di kredit unrealized gain on investment ya. Kita lanjutkan kembali transaksinya. Beban gaji. Nah, ini beban gaji tenaga kesehatan 355.000, tenaga administratif 120.000, tenaga profesional 115.000 dan jasa lainnya 112.000. Nah, ini masuk semua kepada beban gaji, nursing service expense, professional service expense dan hutang gaji karena ini mungkin masih accrual, belum dibayarkan 702.000 ya. Nah, nanti kalau dibayarkan tinggal cashnya keluar, hutang gajinya hilang ya. Nah, pertanyaannya adalah jangan lupa expense ini mungkin tidak muncul di sini, tapi expense nanti akan ada jurnal dalam mengerjakan soal ini. Expense selalu dibuatkan jurnal pembalik, klasifikasinya masuk ke unrestricted ya, sesuai dengan akuntansi nirlaba ya. Nah, itu adalah beberapa contoh referensi dari jurnal-jurnal apabila kita melakukan transaksi di rumah sakit yang non-profit, non-government ya. Nah, sebagai penutup saya sajikan format statement of operations untuk rumah sakit ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sifatnya di sini adalah kita melakukan pelaporan kegiatan operasional kita dan apa saja yang dikurangkan dari pendapatan kita ya. Misalkan di sini ada net patient service revenue 7,7, other operating revenue udah tahu ya, tadi other operating revenue bentuknya apa, kafetaria dan segala macam, uang sewa, ada unrestricted donations, ada unrestricted income from endowment, ya ini mungkin kalau masuk ke dalam surat berharga,
Kemudian ada income from board design fund, jadi mungkin boardnya memberikan donasi, sehingga total unrestricted revenue ada di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita masukkan semua expenses ya. Expenses seperti tadi ada nursing services, ada professional services, itu artinya beban gaji ya. General services mendapatkan total expense and losses ya. Kemudian ada juga ini profesi uncollectible account ya, misalkan untuk tadi yang tidak bad debt expense ya. Kemudian ada excess ataupun deficiency of revenue. Jadi apabila dia kelebihan 9030 dikurangi 7980 sebesar 1050 itu menjadi excess, tapi kalau ternyata minus itu menjadi defisiensi ya. Kemudian ada net asset release from restriction from plan asset purpose 20.000 menghasilkan increase in unrestricted net asset sebesar 1.070 ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih pelaporan dari statement of operation yang sebetulnya dia punya dua klasifikasi besar. Kita mengelompokkan revenue dan kita mengelompokkan expenses dan losses. Sisanya masuk selisihnya apakah masuk dia ke excess ataupun defisiensi, dan akhirnya terjadilah penurunan increase ataupun decrease di unrestricted net asset ya. Oke teman-teman, selesai itu untuk akuntansi nirlaba kedua, dua entitas yang berbeda. Yang akuntansi nirlaba pertama itu lebih kepada kegiatan sosial, yang sekarang lebih kepada kegiatan rumah sakit. Oke teman-teman, semoga bermanfaat konten ini. Ini kembali lagi biasa di platform mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Stay terus di channel Independent Training.